Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sedikit dari salah satu karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita akan berbicara tentang beberapa ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. Yawma yasma'una as-sayhata bil haqq. Dzalika yawmul khuruj. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilaynal masir. Yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru, yaitu malaikat, menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara yang dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Sungguh kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk, yaitu pada hari ketika bumi terbelah. Mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka, maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Quran surah Qaf ayat 41 sampai dengan 45. Setelah itu, pada ayat 41 yang merupakan rangkaian penutup surat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menutup surat ini dengan menyebutkan hari kebangkitan dan seruan malaikat penyeru guna mengembalikan setiap roh manusia kepada jasadnya masing-masing untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberitakan bahwa seruan ini dilakukan dari jarak dekat sehingga dapat didengar oleh setiap orang. Hal ini sebagaimana disebutkan pada ayat 42 tersebut. Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan hak. Yang dimaksud dengan hak dalam ayat ini adalah bangkit dari kubur guna menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu, bumi terbelah untuk mengeluarkan mereka, sebagaimana terbelahnya tanah untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu mereka keluar dengan segera, tanpa berlambat-lambat. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kembali semua makhluk dengan cara seperti itu sangatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dalam ayat 43 sampai dengan 44 tersebut. Di penghujung surat ini, yaitu pada ayat yang ke-45, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa Dia mengetahui ucapan musuh-musuhnya, dan pemberitaannya itu mencakup makna pembalasannya terhadap mereka. Maksudnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ucapan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala,
Dan pemberitaan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup makna pembalasan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Karena ucapan mereka itu tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang berkuasa atas orang-orang kafir dan bukan pula orang yang bertugas untuk memaksa mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak diutus untuk menekan dan memaksa mereka agar memeluk agama Islam. Beliau hanya diperintahkan untuk memberikan peringatan dengan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang seperti inilah yang dapat mengambil manfaat dari peringatan itu. Adapun orang yang tidak mengimani perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan dapat mengambil manfaat apapun dari peringatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita lembut dalam menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dan selalu takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi dan sungguh benar-benar merugi kita jika seandainya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada kita, sementara hati kita tidak merasa takut sedikit pun. Sungguh merugi kita. Sungguh kita akan menjadi orang-orang yang merugi ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita kelak, kemudian Allah mentakdirkan memasukkan kita ke neraka karena perbuatan dosa kita, karena kebodohan, karena kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunannya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita selalu takut dan selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan selalu ingat dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.